Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi nih sama aku Intan Mairiza Putri. Nah, kali ini aku akan menceritakan sebuah naskah drama dengan judul Singapodium. Nah, kalian penasaran nggak nih kenapa dinamakan Singapodium? Nah, oke. Aku akan menceritakannya. Happy for watching ya. Oke, di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita akan membahas tentang naskah drama dengan judul Singapodium. Karya siapa? Siapa? Ayo. Nah, oke. Karya dari Wisran Hadi, seorang penulis yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, jadi cerita Singapodium ini kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa Singapodium? Apa itu Singapodium gitu kan? Nah, jadi Singapodium ini merupakan suatu gelar yang diberikan kepada seorang tokoh terhormat dan terkenal baik yang bernama Abu Tausi Jaiha. Dia itu sering memberikan ceramah-ceramah kepada orang lain. Nah, namun dalam cerita ini ada sebuah acara, yaitu ceramah umum luar biasa dengan tema bahasa koran, bahasa persatuan, dan bahasa Quran. Nah, di sini tuh awal mulanya itu gini nih ceritanya. Kan dalam sebuah acara itu pastinya ada MC. Nah, ada MC kan. Jadi si MC ini sudah sampai beberapa kali beliau memanggil Abu Tausi Jaiha yang merupakan narasumber dari ceramah umum luar biasa itu. Namun dalam hal tersebut itu si Abu Tausi Jaiha tidak muncul dan tidak naik ke mimbar itu. Nah, sampai 3 kali si MC memanggil Abu Tausi Jaiha ini, tiba-tiba datang seorang perempuan ke atas mimbar itu dan mengaku sebagai istri. Tapi ia pun perempuan itu tidak mengatakan bahwa ia istri Abu Tausi Jaiha. Nah, MC ini pun langsung menebak bahwa istri seorang perempuan yang datang itu istri Abu Tausi Jaiha. Namun sebelumnya ia juga sedikit mengatakan kepada perempuan itu, saya pikir istrinya tidak semudah ini gitu. Jadi setelah seorang istri itu datang ke mimbar, dia mengatakan bahwa suaminya berhalangan hadir untuk memberikan sebuah materi di acara tersebut. Dan suaminya itu menitipkan sebuah surat kepada si perempuan yang mengaku sebagai istri itu, dan diberikan kepada si MC. Perempuan itu menyuruh MC untuk membacakan isi dari surat tersebut. Namun setelah MC baca, isi suratnya itu seperti tidak ada hubungannya dengan tema atau pembahasan di ceramah saat itu. Masa di dalam surat itu membahas tentang operasi plastik, sementara ceramah yang akan dibahas itu mengenai tentang bahasa koran, pokoknya itulah intinya. Nah, perempuan itu terus memaksa MC itu untuk membacakan surat itu sampai habis. Jadi setelah lama membaca itu dan juga disaksikan oleh peserta acara dari ceramah umum itu, si MC mulai agak kaget dengan membaca kalimatnya itu. Pembahasannya itu kan berbeda tadi kan, dan seorang perempuan itu juga mengatakan bukannya ini membahas tentang itu ya, katanya kan. Tapi si MC mengatakan bahwa itu saat ini tidak membahas tentang yang disampaikan oleh si perempuan itu. Nah, ternyata perempuan itu salah masuk ruangan. Jadi di sebelah ruangan ceramah umum itu ada acara lain gitu, yang mana si perempuan itu merupakan
memang istri, tapi bukan istri dari Abu Tausi Jaiha yang akan memberikan ceramah umum di ruangan tersebut yang dipanggil MC. Setelah terjadi sedikit pembelaan antara keduanya, baik MC maupun perempuan itu akhirnya memutuskan untuk pergi dari ruangan tersebut dan mencari ruangan tempat seharusnya ia menjadi narasumber. Intinya tuh si perempuan tuh salah ruangan gitu, karena mungkin ruangan itu kan banyak kan, jadi di sebelahnya mungkin ada acara lain. Nah, perempuan itu di acara lain itu, bukan di acara ceramah umum. Kenapa tiba-tiba di ceramah umum membahas tentang operasi plastik gitu. Selanjutnya setelah itu tidak lama kemudian datanglah si Abu Tausi Jaiha ini menemui MC dan berdiri di atas mimbar. Ceramah pun akhirnya akan segera dimulai. MC juga sudah tidak sabar mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Abu Tausi Jaiha yang bergelar Singa Podium ini. Begitupun juga para peserta dong, yang dari tadi udah pusing dengan kejadian-kejadian tadi yang salah masuk ruangan itu. Nah, namun di acara tersebut ceramah luar biasa juga terjadi luar biasa. Kenapa bisa dikatakan begitu? Karena tiba-tiba seorang Abu Tausi Jaiha atau dikenal dengan Singa Podium tadi, saat menyampaikan ceramah tiba-tiba mulutnya itu terbata-bata, tidak bisa dia memberikan ceramah. Gini kali, yang hor. Nah, gitu. Intinya gitu deh. Nah, tapi di situ MC mengatakan mungkin kesalahan mikrofon. Jadi sudah dimintalah timnya untuk memperbaiki mikrofon si Abu Tausi Jaiha yang sedang berdiri di mimbar tadi. Namun setelah dicek ternyata mikrofonnya itu tidak bermasalah sedikit pun. Yang bermasalahnya memang si pembicaranya, memang si Abu Tausi Jaiha tadi. Tiba-tiba dia terbata-bata dalam berbicara. Nah, singkat ceritanya, lampu tiba-tiba mati. Semua orang langsung terdiam dong. Lah, kenapa tiba-tiba mati gitu kan? Begitupun juga MC. Tidak lama setelah itu terus berdatangan tuh, ada kaki, ada tangan, ada mata, ada juga pokoknya anggota badan gitu. Nah, si MC bertanya dong, kamu kamu datang dari mana gitu kan? Saya. Terus mereka ini menjawab, tapi satu persatu gitu. Kejadian itu satu persatu, nggak langsung semuanya. Jadi si MC bertanya, udah kan tadi MC bertanya, iya apa sih? Terus si mereka itu menjawab intinya tuh mereka punya Abu Tausi Jaiha. Mereka itu adalah anggota badan Abu Tausi Jaiha. Kok jadi horor ya kan? Terus kenapa kamu bisa lepas dari itu badan Abu Tausi Jaiha? Kata si MC kan, dalam keadaan gelap tadi loh, dalam keadaan lampu mati. Terus mereka menjawab lah, mereka tuh mempunyai kesalahan kepada Abu Tausi Jaiha. Jadi mereka terlepas dari tubuh atau badan si Abu Tausi Jaiha tadi. Mereka minta tolong kepada MC untuk menyatukan kembali mereka dengan tubuh si Abu Tausi Jaiha. Jelas MC tidak tahu bagaimana untuk menyatukan mereka dengan badan Abu Tausi Jaiha. Tidak lama setelah itu lampu hidup. Nah, di mimbar ternyata sudah ada Abu Tausi Jaiha tadi dengan anggota tubuh yang masih lengkap. Oke, mungkin fenomena itu udah selesai. Terus Abu Tausi Jaiha ini diminta dong oleh MC untuk melanjutkan kembali ceramahnya. Namun seperti biasa, si Abu Tausi Jaiha tadi masih terbata-bata, masih belum bisa menyampaikan ceramah di atas mimbar itu. Memanglah si Abu Tausi Jaiha ini. Nah, jadi setelah itu
setelah MC mendesak Abu Tausi JH ini untuk menyampaikan ceramahnya, yang Abu Tausi JH memang masih tetap terbata-bata. Tidak lama setelah itu datanglah 2 orang laki-laki. Nah, kita sebut saja laki-laki 1 dan laki-laki 2. Nah, jadi laki-laki 1 ini datang ke acara ceramah umum itu mengatakan bahwa si Abu Tausi JH ini memiliki kesalahan yang sangat fatal. Si Abu Tausi JH ini bukanlah orang yang baik gitu. Dan ia mampu membuktikan apa yang dia ucapkan itu dengan memberikan sebuah buku berwarna merah. Namun pernyataan si laki-laki 1 ini tadi disangkal oleh laki-laki 2. Laki-laki 2 mengatakan bahwa Abu Tausi JH ini merupakan orang yang baik, dan ia pun juga bisa membuktikan kebaikan Abu Tausi JH ini dalam sebuah buku berwarna putih. Oke, yang keburukannya itu berarti buku warna merah, yang kebaikan itu buku warna putih. Seperti apa ya gitu kan, dari malaikat gitu, jadi sepertinya agak horor gitu aku pas bacanya. Nah, setelah itu kan udah selesai tuh si MC, lampu mati. Setelah lampu mati hidup lagi. Nah, saat lampu hidup lagi, ternyata si Abu Tausi JH ini udah nggak ada lagi di atas mimbar. Dan laki-laki tadi juga nggak ada lagi. Dan menurut si MC, mungkin Abu Tausi JH ini diculik oleh 2 laki-laki tadi. Nggak tahulah kebenarannya entah iya entah enggak kan. Tapi yang penting itu sih menurut si pemikiran si MC tadi. Nah, setelah itu barulah MC bisa menyimpulkan atau sedikit memberikan quotes of the day. Nggak bercanda. Pokoknya menurut si MC begini, memang tidak ada gading yang tidak retak, dan tidak ada pula manusia yang tidak salah. Nah, itu jelas sekali kan. Jadi intinya di sini si MC ini tidak mengatakan Abu Tausi JH ini jahat, tidak mengatakan pula ia baik, tapi karena kita manusia pasti tentunya berbuat salah. Sebaik apapun kita pasti berpotensi untuk menyakiti orang lain. Begitu sih ceritanya. Setelah aku ceritakan tadi, teman-teman pasti udah tahu lah ya kan siapa tokohnya gitu. Berarti tokohnya tadi ada MC, ada Abu Tausi JH, walaupun dia tuh ngomong terbata-bata gitu. Terus ada lelaki 1, lelaki 2, terus ada perempuan, terus kaki, tangan, dan mata itu termasuk tokoh nggak sih menurut kalian? Aku juga agak bingung sih sebenarnya tentang yang itu termasuk tokoh entah enggak. Pokoknya dia ada ngomong di dalam cerita tuh, dalam naskah tuh. Anggap aja lah tokoh lah ya. Pertama itu kita bahas tentang MC dulu ya. MC ini menurut aku tuh orangnya tuh baik, terus sopan, dan cara komunikasinya itu tuh lancar banget gitu, lancar banget. Nah, tapi ada hal yang agak gimana ya tentang si MC ini. Dia itu orangnya gak sabaran gitu, selalu mendesak si Abu Tausi JH tadi untuk ngomong. Sebenarnya juga nggak apa-apa sih, karena kan dia itu ibaratnya pemandu sebuah acara gitu kan, jadi perlu cepat. Tapi dia tuh terkesan ayo cepat gitu. Ada satu kalimatnya tuh gini, percakapan yang membuktikan bahwa dia tuh orang yang suka ngedesak gitu. Nah gini, enggak lah, ini si ATJ itu ya kan, dia ngomong kayak gini saat si tim MC memeriksa pengeras suara. Yang terhormat Bapak. Nah di situ langsung tuh si MC ngomong, bagaimana Pak Abu? Ada apa rupanya? Tidak biasa hal ini terjadi. Biasanya
Yang bikin susah adalah mikrofon, tapi sekarang pembicaranya. Bagaimana ini? Kata si MC kan. Terus dia ngomong lagi. Ayo Pak Abu. Wah, Pak Abu mendapat kesulitan bicara. Apakah Pak Abu menerima surat khusus, surat kilat, atau telepon yang melarang Pak Abu untuk bicara malam ini? Atau Pak Abu masih terpengaruh kecantikan wanita yang tadi salah mimbar? Pak Abu, ceramah umum kali ini sangat penting dan luar biasa. Hal ini sesuai dengan keinginan Pak Abu. Keinginan Pak Abu sendiri kan? Sarana sudah disiapkan dan Pak Abu tinggal bicara menyampaikan segala sesuatunya. Bicaralah Pak Abu. Percayalah, di atas mimbar pasti ada kebebasan berbicara. Sekarang larangan untuk berbicara di atas mimbar sudah tidak ada lagi. Berpikir dan berbicara sudah dibebaskan. Tentang kebebasan lainnya, walau beringsut jalannya, pasti akan keluar juga. Bicaralah Pak Abu. Orang-orang pasti akan mengangguk-nganggukkan kepala selama Pak Abu berbicara. Apakah mereka mengerti atau tidak? Yang penting Pak Abu yang Pak Abu bicarakan itu persoalan lain lagi. Mengangguk-angguk saat ini sudah menjadi adat dan tata cara, apalagi dalam pergaulan tingkat atas. Bagaimana Pak Abu? Benar-benar suara Pak Abu tak dapat dikeluarkan? Atau Pak Abu kena pengaruh mantra dukun sampai akhirnya lidah Pak Abu keluh? Atau Pak Abu kehilangan suara? Tapi sekarang masa penghitungan suara sudah lama selesai. Memang banyak suara yang hilang. Dan tidak mungkin suara Pak Abu sekarang ini masih hilang. Atau Pak Abu sensi orang lain tidak mau mendengarkan pembicaraan Pak Abu lagi. Nah, begitulah ucapan yang menggambarkan MC itu orang yang sedikit kurang sabar gitu. Tapi menurut saya itu tuntutan dia sih, karena dia kan menjadi pemandu dari acara tersebut kan. Selanjutnya itu ada wanita. Abu Tausi Jaiha dulu deh. Menurut saya Abu Tausi Jaiha ini tokoh protagonis. Tapi dia tuh kenapa tiba-tiba jadi kurang disiplin gitu kan? Karena dia datang terlambat ke acara yang seharusnya ia datang itu lebih awal atau tepat waktu lah istilahnya gitu kan. Selanjutnya itu si wanita ini menurut saya memiliki watak yang agak tidak mau kalah gitu, terus orangnya egois karena dia tuh terus saja menyuruh si MC untuk membacakan isi surat itu tanpa ia bertanya lebih lanjut. Sekarang ini dia ada di acara mana gitu, dia tuh tidak memastikan, langsung saja dia datang ke sana. Kan dia tuh yang salah ruangan lah, menyalahkan si MC. Selanjutnya laki-laki satu dan ada juga laki-laki dua. Laki-laki satu ini yaitu berperan sebagai orang yang menyampaikan sebuah bukti bahwa Abu Tausi Jaiha ini bukanlah orang yang baik, dan Abu Tausi Jaiha ini tidak berhaklah mendapat gelar singa podium gitu, karena itu kan berorang yang baik di ceritanya. Terus laki-laki dua ini orang yang menyampaikan kebaikan Abu Tausi Jaiha dengan memberikan bukti berupa buku yang berwarna putih kepada si MC. Lanjut lagi ada tangan, kaki, terus ada mata dan juga telinga. Itu mereka
Dia itu menyampaikan kesalahannya, mengapa ia bisa lepas dari tubuh Abu Tausi Jaiha. Nah, menurut saya jika naskah drama ini dipentaskan, itu ada beberapa properti atau pencahayaan yang perlu dalam pementasan drama itu. Latar dari naskah drama ini tuh dalam sebuah ruangan. Nah, menurut saya untuk properti yang perlu disediakan tuh seperti mimbar gitu, atau properti yang sedikit membuat tinggi orang yang akan berpidato di depan, karena temanya tadi itu kan tentang ceramah umum dan juga menggunakan MC. Jadi adalah sedikit perbedaan atau pembeda antara tempat berdiri MC dan juga narasumber itu dengan peserta ceramah umum itu. Selain itu juga disediakan mikrofon atau pengeras suara, seolah-olah memang dilaksanakannya ceramah umum itu. Selanjutnya juga disediakan kursi atau meja gitu untuk duduk peserta atau duduk MC setelah memanggil narasumber. Selanjutnya untuk pencahayaan ya. Nah, dalam naskah drama ini tuh saya menemukan suasana yang tegang, bingung, haru pun juga ada. Nah, untuk pencahayaannya tuh menurut saya menggunakan warna kuning di awal pada saat MC memanggil narasumber. Karena setelah baca-baca gitu kan, untuk lighting atau pencahayaan warna kuning ini tuh lebih ke suasana yang ceria. Kan ceria tuh tadi memanggil MC gitu kan. Nah, namun untuk suasana yang tegang atau marah bisa kita gunakan lighting berwarna merah agar menyesuaikan gitu. Suasana haru pun bisa kita gunakan lighting warna biru. Tapi dalam cerita ini tuh ada adegan mati lampu kan tadi. Nah, ada juga terjadi percakapan antara MC dengan tangan, kaki, mata, dan itulah. Nah, itu bisa digunakan lampu sorot untuk MC dan juga anggota tubuh yang tadi tuh saat mereka berdialog. Dalam cerita ini tuh waktunya di satu waktu aja ya, waktu siang dalam sebuah ruangan. Dari cerita yang telah saya ceritakan tadi, itu naskah drama dengan judul Singa Podium karya Wisran Hadi itu, saya sangat terkesan dengan pesan yang disampaikan di cerita itu, baik yang tersirat maupun yang tersuratnya. Di naskah itu saya jadi banyak tahu apa yang sebelumnya tidak saya tahu mengenai tentang agama kita, agama Islam. Sana tuh banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Wisran Hadi yang berkaitan dengan agama Islam. Nah, contohnya tadi itu tak ada gading yang tak ada manusia yang tidak salah. Semua manusia itu pasti memiliki kesalahan. Namun saat saya membaca dan memahami cerita itu, menurut saya itu ceritanya agak sulit untuk dipahami jika membacanya itu cuman sekali. Kita minimal itu 2 kali lah kita membaca cerita itu, karena percakapannya itu sangat banyak, dialog-dialog yang panjang. Jadi kita harus memahami bagaimana isi dari dialog itu, apa maksudnya gitu. Karena kan apa yang disampaikan oleh penulis tentunya memiliki makna yang tersendiri kan. Jadi saya berusaha tuh untuk di setiap dialog mencari tahu apa sih makna dari ini gitu. Jadi menurut saya naskahnya bagus, cuman kalau untuk dibaca 1 kali aja nanti kita agak sulit memahami dan timbullah kesalahpahaman. Oleh karena itu minimal baca 2 kali minimal. Oke, setelah saya menceritakan tadi, semoga kalian bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan, walaupun agak sedikit belibet. Karena ya gimana ya gitu, agak susah gitu. Tapi nggak apa-apa. Semoga kalian paham, kalian mengerti, dan bisa ambil apa yang baik dan buang yang buruknya.
Intinya tuh pesan dari Bapak Wisran tadi tentang tak ada gading, tak ada manusia yang tak salah. Oke, sampai jumpa. Tadi saya udah perkenalan, semoga kalian masih ingat nama saya siapa tadi? Ya, Intan. Oke. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.